saya Asri sebagai Jenderal DPP Balai Indonesia mengundang dan kedatangan tamu dari teman-teman Geradi. Dalam hal ini hadir bersama saya Saudara Zaki Gajat SH. Selamat siang, Bung Zaki. Siang, Bung Sekjen. Ya, terima kasih waktunya. Balai Kadiaksa memiliki positioning untuk bisa memberdayakan para anggotanya melek hukum dan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham mengenai hukum. Nah, terkait dengan ini Balai Kadiaksa juga menerima aduan atau keluhan dari masyarakat perihal situasi atau pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini juga kita senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut dengan bantuan hukum, ya. Dan ternyata bantuan hukum juga ada undang-undangnya, supaya teman-teman di daerah, teman-teman di provinsi juga di kota kabupaten di seluruh Indonesia memahami bagaimana sebenarnya mekanisme dari Pospakum ini. Bersama saya Zaki Gajat akan sedikit mengupas mengenai undang-undang Pospakum untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Silakan, Zaki. Terima kasih kepada Bapak Sekjen Baladika Adiaksa, rekan kita ya, rekan kita di sini yang ini adalah kantor yang sangat luar biasa, tempat yang sangat luar biasa dengan waktu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Pertama, saya perkenalkan, nama saya Zaki Gajat SH, seorang praktisi hukum. Saya anggota dari organisasi advokat yaitu Pradi. Sehari-hari saya mempunyai kantor pribadi dan juga aktif di bidang bantuan hukum, yaitu kalau di organisasi saya itu namanya PBH. Sekarang saya mewakili diri sendiri karena pengalaman aja saya menyebutkan adanya PBH. Di Pradi itu ada namanya Pusat Bantuan Hukum, itu unit kerja dari Pradi, namanya PBH, seluruh Indonesia ada. Dan satu hal lagi, ada juga namanya Posbakum. Apa itu Posbakum? Mungkin masyarakat awam sering bertanya, apa itu Posbakum? Posbakum adalah pos bantuan hukum. Di sana masyarakat datang ke pengadilan, siapapun orangnya, siapapun boleh konsultasi. Mau di pengadilan negeri ada Posbakum, pengadilan agama pun ada Posbakum. Jadi mereka bisa konsultasi di sana masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi untuk ketentuan ditangani oleh Posbakum itu ada kriteria, Pak Sekjen. Jadi nggak semua orang bisa masuk Posbakum, Pak Sekjen. Karena Rp0 ini. Ada yang pro bono, ada yang pro deo, kan gitu istilahnya. Jadi nggak semua orang bisa dipegang oleh Posbakum atau Pusat Bantuan Hukum, PBH sendiri, atau kalau di masyarakat umum LBH lah. LBH lebih terkenal, LBH Lembaga Bantuan Hukum. Mereka sangat dilarang untuk memungut istilahnya honor lah kalau untuk perkara PBH atau pro deo atau pro bono. Jadi gitu. Untuk penanganan di Posbakum ada dua pengalaman saya. Ini pengalaman. Pertama itu namanya penunjukan. Seseorang yang wajib didampingi kuasa hukum adalah yang dihukum minimal 5 tahun. Wajib kan didampingi. Nah, itu biasanya hakim-hakim memberikan penunjukan ke Posbakum untuk didampingi secara formil. Kan kalau tidak terpenuhi kan batal dihukum, kan tuntutan jaksa atau pendampingan atau berita acaranya kan, karena seseorang diduga melakukan tindak pidana yang dihukum minimal 5 tahun. Dan dalam KUHP kita itu sudah disebutkan mereka yang dihukum minimal 5 tahun itu ancaman hukuman 5 tahun itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Itu saja. Ada penunjukan. Kedua, ada namanya itu yang SKTM saja. Ya, yang maksudnya dia datang minta bantuan ke Posbakum. Kalau di organisasi saya sendiri itu biasanya mereka konsul dulu Posbakum. Oh, Bapak apakah udah sidang nih? Oh belum Pak, ini masih di ranah litigasi.
atau dia belum masuk ke non litigasi. Nah, non litigasi maksudnya baru mencari solusinya gimana. Apakah harus didampingi oleh kuasa hukum? Kita ada badannya juga Sekjen. Di seluruh Indonesia ada, terus LBH pun harus siap juga Sekjen. Kalau di organisasi Pradi kita, mereka tuh wajib 30 jam, 60 jam setahun. Seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Itu cuma-cuma, tidak boleh dipungut biaya dengan syarat adanya SKTM. Itu Sekjen palingan. Terus ada yang di saat mengajukan pos bakum itu masyarakat ya bawalah SKTM-nya, surat keterangan tidak mampu. Tapi lucunya gini Sekjen, banyak yang mengaku tidak mampu, bahkan gini pertanyaannya. Dia konsul, datang, bawalah baju sompeng-sompeng atau baju lusuh, konsul, bisa dibantu nggak saya nih? Ini ada kok SKTM, kita akan selidiki itu Sekjen. Kita akan selidiki, akan cek lingkungan, orang ini benar-benar tidak mampukah atau gimana kah? Kalau dia menipu, kan dia 263, 266 kan? Ya, pemalsuan kan, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Keterangan SKTM kan itu otentik, dikeluarkan oleh kebijakan oleh publik gitu saya kira.